Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa memperoleh kebahagiaan, kesejahteraan, dan kesehatan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, kesempatan ini saya akan bahas mengenai komunikasi pemasaran di dalam pemasaran jasa ini. Ya, komunikasi pemasaran merupakan bagian dari bauran pemasaran. Ingat itu, marketing mix, ya, marketing mix. Khususnya marketing mix untuk jasa itu sudah kita bahas bahwa bauran pemasaran itu terdiri dari 4P dan ditambah 3P untuk jasa. Ya, jadi yang konvensional 4P, product, price, place, promotion. Sementara untuk jasa ditambah dengan people, physical evidence, dan proses. Kita masih membahas mengenai yang inti, yaitu komunikasi pemasaran. Jadi komunikasi pemasaran jasa terpadu atau service communication integrated service communication ini fokusnya merencanakan dan mendesain strategi pemasaran yang efektif untuk pelayanan jasa. Melalui komunikasi pemasaran menjelaskan dan mempromosikan proporsi nilai perusahaan yang mereka tawarkan. Jadi kita ingin mengenalkan produk, memberitahukan produk atau jasa kita, dan seberapa proporsi yang ingin kita sampaikan kepada konsumen atau calon konsumen ini. Supaya paham, tertarik, ya, dan mengakuisisi atau memakai produk atau jasa yang kita tawarkan. Oke. Yang pertama yang harus kita putuskan adalah mendefinisikan target audiens. Ya, target audiens dari komunikasi pemasaran jasa ini ada 3. Pertama adalah prospek. Prospek itu siapa? Prospek adalah orang atau sekelompok orang yang diduga bersedia untuk mengkonsumsi jasa yang kita tawarkan. Prospek ini. Jadi orang yang diduga, yang tertarik, yang bersedia untuk menjadi konsumen kita. Baru setelah prospek adalah pengguna atau user. Jadi konsumen yang saat ini sedang memakai jasa. Ya. Dan yang ketiga adalah karyawan kita. Karyawan yang menyampaikan jasa. Mengapa komunikasi juga kepada karyawan penting? Ingat, dalam pemasaran jasa ini, ya, dari perusahaan kepada karyawan, dia lihat segitiga pemasaran jasa. Ada yang disebut dengan pemasaran internal, pemasaran eksternal, interaktif pemasaran atau interaktif marketing, ya, internal marketing, external marketing, dan interaktif marketing. Jadi kepada karyawan ini juga berlaku pemasaran, karena karyawan itu adalah perwakilan dari perusahaan. Karyawan itu adalah ambasador dari perusahaan. Oleh karena itu, yang pertama yang harus menyadari bahwa jasa yang kita tawarkan itu adalah karyawan. Ya, jadi sasarannya adalah prospek. Prospek ini calon pelanggan, gitulah. Kalau pengguna ini menjadi pelanggan saat ini, ya ini. Jadi pelanggan yang saat ini aja harus di maintenance. Karena promosi itu bersifat reminding, mengingatkan, ya. Mengingatkan, membujuk, membujuk, mengingatkan ini adalah dari promosi. Oleh karena itu, promosi itu kalau diumpamakan kan seperti pisau bermata dua gitu ya. Jadi satu sisi untuk
mengingatkan atau mencari pelanggan baru. Yang kedua adalah mengingatkan untuk pelanggan yang lama. Menentukan tujuan komunikasi. Apa sih tujuan komunikasi yang ingin kita lakukan? Tingkat yang paling umum tujuan komunikasi pemasaran itu adalah menginformasikan. Tadi, menginformasikan, mendidik, ya, customer knowledge, ya, customer education. Nah, jadi penting perusahaan mendidik pelanggan bagaimana khususnya menggunakan jasa kita pada umumnya adalah memberikan pengetahuan tentang produk yang lain. Membujuk, nah ini, mengingatkan, reminding, membentuk perilaku dan membangun hubungan. Ini tujuan komunikasi saya kira. Bagaimana mereka supaya terus membangun hubungan relationship dengan kita, membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan perusahaan. Ya, karena customer yang baru itu lebih mahal daripada customer yang sudah loyal kepada kita. Menurut Kotler itu 5 kali lipat kita mencari pelanggan baru dibandingkan dengan mempertahankan pelanggan lama. Oleh karena itu pentingnya retention, pentingnya memelihara hubungan dengan pelanggan yang sudah menjadi konsumen kita itu. Yang berikutnya adalah membuat pesan komunikasi yang efektif supaya komunikasi itu kena sasaran gitu ya, dan tadi itu ya, bagaimana tujuannya itu tercapai. Jadi pemasar harus membuat keputusan tentang apa? Tentang apa yang ingin dikatakan. Nah, kalau apa yang ingin dikatakan berarti isi pesannya. Isi pesannya harus bagaimana? Mungkin ada yang sifatnya mengingatkan, ada yang sifatnya membujuk, ada yang sifatnya membangun hubungan, macam-macam ya isi pesan itu. Ada juga isi pesan itu menakut-nakuti gitu ya. Isi pesan itu membanding-bandingkan. Nah, setelah isi pesan, maka bagaimana untuk mengatakannya? Ya, ini nyangkut mengenai struktur pesannya dan format pesan. Struktur pesan kan pada umumnya ada 3 ya. Pengantar, isi, dan penutup. Nah, 3 hal itu harus disampaikan dalam waktu yang cepat ya. Dalam waktu yang cepat, dalam waktu hanya beberapa detik saja. Bagaimana kita menyampaikan struktur pesan semacam itu. Nah, jasa itu ada karakteristik jasa, diantaranya adalah intangibility. Intangibility ini yang menciptakan masalah bagi pemasar di dalam mempromosikan atribut atau manfaat jasa itu. Sulit, ya, tidak seperti barang karena nyata. Tapi kalau intangible itu tidak nyata, kan begitu sulit. Karena jasa itu tidak seperti barang, bisa langsung terlihat barang ini fisiknya. Tapi jasa tadi. Oleh karena itu manfaat jasa itu sulit digambarkan ya. Karena abstrak, karena ketidaktepatan, non-search ability, ketidakterasaan mental. Jadi tidak langsung terasa. Contoh jasa pendidikan. Jasa pendidikan itu tidak langsung pada fisik kita, ya, tidak terasa, ya, padahal kita memperoleh materi, memperoleh jasa. Ini yang mengakibatkan kesulitan memasarkan jasa. Itu menggambarkan bagaimana kan gitu, menggambarkan jasa supaya orang itu bisa jelas dan tertarik dengan karakteristik jasa. Paling-paling yang paling terlihat karakteristik dari jasa itu harga paling-paling ya. Sementara yang lain sulit digambarkan. Ya, paling dengan gedungnya, dengan orangnya kan itu ya. Karena jasa dalam prosesnya. Nah, ini
mengatasi masalah intangibility itu. Bisa abstractness, misalnya strategi iklannya episode konsumsi layanan. Jadi menangkap manfaat dari bagaimana tersenyum konsumen itu karena puas, gitu ya. Ketidaktepatan untuk klaim objektif, ini caranya misalnya dokumentasi sistem, kita punya UPS misalnya ini, websitenya yang menarik, punya peralatan atau pesawat yang banyak, ya. Ini menyangkut mengenai layanan episode kinerja, layanan sebagai sampai pelayanan mereka lebih baik untuk melanjutkan ini misalnya. Non-search ability, dokumentasi konsumsi misalnya, bagaimana mereka mendapatkan testimoni dari pelanggan yang sudah melaksanakan. Dokumentasi reputasi misalnya, bagaimana kepercayaan dari atribut, dari penghargaan dan sebagainya kita bisa didokumentasikan, diunjukkan. Kasus episode sejarah, menyajikan sejarah kasus yang sebenarnya dari apa yang perusahaan lakukan dalam menangani kliennya, gitu ya, menangani masalah pelanggan misalnya. Episode konsumsi layanan, cerita atau penggambaran pengalaman pelanggan dengan layanan. Ini adalah lebih tepat bahwa jasa itu dengan testimoni, ya. Testimoni dari pelanggan yang sudah melaksanakan. Karena memang menjadi eksperiental kan gitu. Makanya lebih tepat istilahnya menggunakan yang disebut experiential marketing. Nah, berikutnya adalah bauran komunikasi pemasaran jasa itu seperti apa? Bauran komunikasi pemasaran jasa itu bisa diklasifikasikan salurannya itu menjadi 3 saluran. Saluran pertama adalah saluran komunikasi pemasaran jasa. Ini secara tradisional sebenarnya. Ada advertising, direct marketing, sales promotion, personal selling, public relation. Nah ini, Anda sudah memahami masing-masing bisa membedakan antara periklanan, pemasaran langsung, penjualan promosi langsung, penjualan pribadi, humas atau publicity, ini bisa membedakannya ya pada pemasaran. Terus berikutnya adalah saluran pemasaran jasa. Pemasaran jasa itu akan disampaikan melalui layanan outlet jasa kita, ya, kantor-kantor perwakilan, di mana interaksi antara konsumen dengan pegawai kita, ya, karena sebagian besar jasa itu dilakukan secara langsung kan, ya, produksinya, atau melalui seperti ini kuliah kita itu, ya, kuliah kita dengan video misalnya kalau kesulitan langsung. Tapi sulit kan, misalnya ketika jasa potong rambut gitu, jasa potong rambut sulit diwakili ya dengan video misalnya. Oke, karyawan garis depan ini, personal sales atau apa namanya itu, frontliner kita ini yang menentukan. Ya, mulai dari CS, kasir, lain sebagainya itu yang paling depan. Bahkan mungkin dari satpam yang pertama itu, ya, tukang parkir, satpam, pelayanan pengiriman poin sendiri, point to point, ya, sales point. Website juga ini nyangkut mengenai pengiriman jasa, desain perusahaan. Ini semua adalah disebut dengan saluran pengiriman jasa. Dan yang berikutnya saluran pesan berasal dari luar, ya, misalnya yang disebut dengan word of mouth, itu dari luar perusahaan. Kan yang melakukan word of mouth itu adalah konsumen yang sudah mengkonsumsi produk kita. Sekarang ini word of mouth itu tidak terbatas dengan apa, kalau dulu kan menyampaikan lagi atau getok tular ya dengan mulut gitu, makanya word of mouth gitu ya. Tapi sekarang itu bisa aja dengan komunikasi pakai WA dan lain sebagainya ya,
menginformasikan. Misalkan seseorang sudah tidur di suatu hotel gitu kan ya, wah dia foto jepret-jepret selfie dan lain sebagainya, langsung dia upload di sosmed dia atau di sosmed pribadinya atau kirim kepada teman-teman lain sebagainya, itu adalah ini adalah online social network gitu ya. Berikutnya adalah dari luar itu liputan media online, misalnya ada blog, ada Twitter, ada channel TV yang lainnya gitu ya, TV online. Liputan media tradisional, misalnya pada media tradisional koran gitu ya, media mass media yang lainnya. Sehingga dalam bauran pemasaran jasa ini kalau diklasifikasikan jadi 3 ya. Saluran komunikasi pemasaran jasa yang tradisional ini ada 5, saluran pengiriman jasa, saluran yang berasal dari luar perusahaan gitu ya. Pada capaian target yang sudah kita tetapkan ya. Target audiennya ini adalah sesuai dengan segmen yang kita tuju. Oke. Nah, ini breakdown dari gambar tadi. Jadi komunikasi yang berasal dari sumber beda itu dari ada 3 tadi, komunikasi pemasaran saluran jasa yang tadi yang tradisional ya, apakah tradisional ataukah online sekarang ini, saluran delivery channel service, dan pesan atau saluran dari luar organisasi. Oke, ini yang tadi pemasaran jasa memiliki alat-alat atau yang disebut dengan bauran promosi yang tradisional ini, ada yang 5 tadi, advertising, periklanan. Nah, ini yang sifatnya massal gitu ya. Bisa barang cetakan, bisa sekarang billboard, bisa sekarang ini melalui media online ya. Direct marketing, ini juga satu metode bagaimana kita memasarkan langsung kepada target konsumen ya. Online juga termasuk sales promotion, promosi penjualan untuk supaya pelanggan datang ke tempat kita ya, diantaranya berupa potongan harga ya, voucher, demonstrasi dan lain sebagainya, itu kategori dari sales promotion. Dan yang keempat adalah personal selling, penjualan pribadi atau sales person ini. Jadi bisa jadi sales person yang ada di toko atau di outlet kita, atau sales person yang datang ke tempat-tempat konsumen. Sekarang ini banyak jasa yang berjalan semacam ini ya. Saya lihat di liputan media kemarin ada pegawai hotel yang dikaryakan supaya datang ke tempat atau ditawarkan jasa-jasa pembersihan rumah dan sebagainya. Ya, ingat dengan kasus corona ini kan sektor jasa hotel itu sangat terpukul ya, karena mereka hampir hilang konsumennya ya dengan corona ini. Sehingga mereka ada bagaimana merekayasa jasa mereka supaya tetap survive. Dan ini adalah publicity yang terakhir, publicity atau public relation. Ini yang sifatnya bagaimana membangun ekuitas merek kita ini dengan berbagai aktivitas pemasaran untuk membangun ekuitas merek. Ini saja saya kira ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Jika Anda suka, silakan like dan subscribe ya. Dan tidak lupa juga mungkin punya komen, silakan komen di channel YouTube saya ini ya. Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan berbuat yang terbaik untuk kehidupan ini, serta berbuat terhadap lingkungan dan saudara-saudara kita
Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.